Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku bertamu ke grupku yang lama dan ternyata udah banyak anak-anak yang baru sih. Maksudnya yang lama juga masih ada yang aku kenal. Ini yang baru masih usianya belasan ya kayaknya. Jadi masih di usia SMP sama SMA ya. Anggap aja mereka itu juniorku ya. Jadi di video kali ini aku kasih judul Junior lawan Senior. Tapi aku nggak ditemani oleh senior-senior banget ya. Karena aku ditemani oleh Lita. Lita juga pemain lama yang tergabung di grup ini. Waktu dulu aku masih di grup ini, Lita itu masih usia SMA lah. Jadi berapa 4 atau 5 tahun yang lalu kayaknya aku baru kenalan sama Lita. Ya karena udah jarang datang ya, dan ini mungkin ya baru pertama kali sejak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu aku sama Lita partneran bareng lagi ya. Ya udah pasti banyak kemajuan atau banyak perbedaan cara bermain ya, aku udah nggak inget kalau kayak gitu. Dan dari aku sendiri sih mungkin juga ada perbedaan ya. Cara mainku yang dulu juga beda sama cara mainku yang sekarang. Bicara mengenai cara bermain ya itu tergantung ini ya, tergantung dari situasi juga. Tergantung lawannya juga tergantung dari partner kita mainnya kayak gimana. Nanti eh kalau yang bagus sih kita bisa nyesuaiin ya partnernya. Biasa kekurangan di mana, kelebihannya di mana, jadi kita bisa atur lagi. Tapi kalau pemula yang biasanya cuman bisa masuk dulu atau sulit untuk nempatin bola ke arah mana, ya pastinya lebih sulit ya untuk bisa ngatur-ngatur cara bermain. Soalnya mau masuk atau mukul di gerakan tertentu aja mungkin mikir dulu atau mikir ini gimana ya cara membalikannya, pakai teknik yang mana, gripnya apa. Nah itu jelas nggak mungkin kita bisa nempatin bola enak atau ya ngarah-ngarahin bola gitu. Misalkan kalian tuh lihat di TV ada atlet ya, itu kan sama coachnya biasa dibilangin coba dikasih belakang-belakang dulu, sodok-sodok dulu yang panjang atau bagaimana caranya biar mereka menang ya. Tapi kalau atletnya nggak bisa ya nggak mungkin ya, atlet kok nggak bisa. Tapi kalau main pemainnya nggak bisa ya otomatis coachnya harus ganti. Bukan coachnya diganti, ganti strategi dari coachnya. Soalnya atletnya nggak bisa. Misalkan coba kamu kasih panjang-panjang aja biar lawannya jaga di belakang terus. Tapi ketika atletnya ngasih panjang-panjang sering out atau mungkin nyangkut, nggak bisa. Jadi mungkin harus diganti sih strateginya. Kalau dari aku sih mungkin 5 tahun yang lalu ya jelas performa aku tambah lama tambah berkurang ya karena muscle build-nya itu udah pasti berkurang. Jadi itu juga mempengaruhi beberapa tindakan tertentu sih. Maksudnya eh, ngatur-ngatur bolanya itu harus lebih cerdas lagi. Jadi nggak boleh main keras atau main cepet-cepet gitu. Kemarin tuh aku lihat di Instagram sih ada mungkin atlet atau mantan atlet, soalnya udah nggak muda sih. Dia itu ngasih punya konten tuh bilangnya main double kok mainnya lambat, kok nggak cepet. Ya itu karena apa? Ya dia bilang karena nggak kuat. Lalu aku komen ya karena kita udah tua. Dia yang punya akun bilang iya setuju. Memang bener kalau kita udah tua main double jadi main lambat. Padahal kalau kita lihat atlet main di TV itu kan ya main double itu main cepet ya. Harusnya itu main cepet. Tapi kalau udah tua ya mainnya main lambat.
Nah kebetulan ini Rere mungkin masih SMP ya, atau mungkin SMA kelas 1, nggak ngerti aku. Pokoknya masih muda banget. Dan kalau Delon itu dia katanya udah mau kuliah sih, jadi masa transisi dari SMA ke kuliah. Ya umurnya kira-kira berapa? 19 mungkin ya. Jadi masih under 20 lah mereka itu. Kalau Lita sih usianya mungkin 20 awal ya, 20-an awal, soalnya baru lulus kuliah kayaknya. Atau belum lulus, gak ngerti aku. Kalau aku ya umurnya nggak usah ditanya atau nggak usah disebutin ya. Yang pasti jauh berbeda sama lawanku hari ini. Nah, marilah kita lihat perbedaannya para junior main sama senior bagaimana. Yang pasti Lita juga aku lihat sering ikut pertandingan ya di kancah pertandingan lokal. Yang pasti udah banyak pengalaman lah. Kalau aku nggak pernah ikut pertandingan, cuman main-main aja di sini. Oh iya, waktu pertama kali aku kan ngajak Lita partneran ya. Aku pikir ini seru sih, soalnya jarang-jarang ada mix double ya. Biasanya kalau di grupku yang satunya itu ceweknya cuma satu, jadi yang lainnya cowok, nggak mungkin ini jadi mix double beneran. Pasti settingannya itu mix double satu, yang lawannya pasti double men's double gitu. Sebenarnya Lita ini udah capek sih, soalnya baru main di sini ya, di lapangan yang ini. Dia itu baru habis selesai main, terus aku ajak partneran. Ya kalau seusia Lita diajak main lagi ya pasti maulah. Tapi dia ngancam aku, katanya, awas lo om, jangan sampai kalah. Loh, malah partnernya belum-belum udah diancam. Padahal sebelumnya aku sebelum ini main sama Delon sama Riri juga. Tapi masih sekali ya, jadi aku masih belum bisa nebak sih bagaimana Riri ini mainnya gimana, terus Delon juga mainnya gimana. Yang aku tahu sih kalau ngamat-ngamati mereka main ya mainnya lumayan bagus sih. Untuk seusia mereka itu bagus banget sih. Nah, mungkin kalau dari segi ini ya, pengalaman antara senior lawan junior ya, meskipun junior itu juga bisa aja punya banyak pengalaman kalau sering main. Apalagi kalau sering tanding, musuhnya itu yang bagus-bagus pasti lebih banyak pengalamannya. Tapi kalau kalian tuh sering main, cuman mainnya sama orang yang itu-itu terus, ya itu pengalamannya ya nggak ada. Atau kecuali lawannya berkembang, masih berkembang, itu kalian mungkin bisa nambah, ikut pengalamannya juga nambah juga, atau eh, ilmu kalian juga ikut berkembang. Selama lawan kalian juga maju, kalian bakal ikut maju juga. Tapi kalau lawannya itu nggak belajar atau nggak punya keinginan untuk lebih maju lagi, ya kalian stagnan nanti. Nggak bisa, nggak punya banyak ilmu lagi untuk nambah ilmu. Kalian harus sering, kalau bisa itu ya kadang jadi tamu di grup-grup lain yang mungkin kalian kenal, temen siapa, ikut-ikut aja semua. Walaupun mungkin mainnya lawan itu nggak seberapa bagus ya, ikut aja semua. Nanti kalian bisa nambah pengalaman. Maksudnya pengalaman bermain juga, sama lebih pede lah. Dulu ada temanku yang atlet bilang kalau disarankan aku ikut kejuaraan-kejuaraan yang untuk senior, atau ya yang nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu penting lah, hadiahnya yang biasa-biasa itu, maksudnya biar nambah-nambah pengalaman sama nambah kepercayaan diri. Nah kalau kita menang itu nanti bisa lebih pede kan.
Tapi kalau kalah, ya kalau kalah kita dapat pengalaman. Ilmunya itu bukan berada di teknik ya. Kalau teknik itu mungkin kalian belajar di drilling, tapi ilmunya itu kalau banyak pengalaman tuh bergunanya itu waktu main rally-rally gini. Jadi kalau biasa kita main cuma 2-3 kali rally mati. Nah, kalau kita rally-nya panjang-panjang itu pasti kan mikir, oh udah ditempatin sini nggak bisa, terus sekarang ngapain, harus ditempati gimana. Terus kalau punya pengalaman, oh biasanya kalau aku taruh sini lawan tuh pasti mati. Oh, aku pancing dulu, jadi memang kayak di settingan. Kayak kemarin tuh aku lihat Bohe main, dia itu ngasih kayak blok pakai backhand pelan, tapi lawan tuh kaget soalnya itu sebenarnya nanggung sih, cuman keblok pelan gitu, tapi dia langsung siap untuk ke sisi sebelahnya langsung nyemes, itu langsung dapat poin. Itu sampai dipuji sama Omagil, sama ini ya, komentatornya BWF, katanya itu memang sengaja dipelanin biar lawannya kaget, soalnya kan jatuhnya drop shot ya, terus langsung udah ini apa, ada antisipasinya, langsung disambut dengan smash. Nah mungkin kayak situasi-situasi seperti itu ya, kalian tuh belajarnya di uh, ya di permainan kayak gini-gini nih. Jadi kalau bisa lawannya itu lebih bervariasi lagi, bervariatif, jangan yang orang itu aja. Nanti kalian stagnan, nggak maju-maju. Kemarin tuh aku chattingan sama atlet yang dulu main di sini ya, namanya Juban. Dia bilang kalau kita bisa menang tanpa harus lari-lari, ya kenapa harus lari-lari untuk bisa menang? Oh nggak usah lari-lari aja bisa menang. Ya intinya kalau kita bisa mempermainkan lawan, naruh di tempat-tempat tertentu, itu bolanya itu datang sendiri ke kita. Jadi kita nggak perlu lari-lari gitu. Mungkin itu yang jadi perbedaan antara pemain senior dan junior ya. Jadi kalau kasarannya kalian bisa ikut main sama om-om. Ya, kalau nggak salah Rere itu juga main bareng sama om-om yang usianya lebih tua dari aku loh ya, bukan Om Jerry, tapi yang jauh lebih tua dari aku. Itu lebih gila sih kalau main tuh, bolanya kayak nggak nyampe, nggak ngelewatin net, tapi ternyata ngelewatin net tipis lagi. Nah itu kayak yang slicingnya Rere itu, oh itu udah banyak, nggak cuman Rere aja yang bisa, tapi om-om itu rata-rata bisa kayak gitu semua. Dan nggak cuman drop shot silang aja, tapi kadang drop shot lurus, terus net silangnya, bahkan bola udah hampir nyentuh lantai gitu masih bisa kembali disilang net gitu, bagus. Yang aku tahu Lita bisa melakukan hal itu ya, jadi di bawah, udah bolanya udah di bawah hampir nyentuh lantai, dia bisa nge-slice silang net tipis ke arah satunya. Kalau aku sih kadang bisa, kadang nggak bisa. Jadi rate suksesnya lebih rendah dari Lita. Dan seringkali aku tekniknya beda, jadi nggak ngejar tipis sama net, sama ketinggiannya, tapi bolanya melambung tinggi parabolanya, tapi tetap jatuhnya tipis ke net juga. Mungkin ada di video-video yang lain ya, aku pernah melakukan hal itu. Ya, tapi itu rawan di smash ya, kalau lawannya udah tahu, oh ini kayaknya masuk, terus di smash. Tapi ya karena tipis dengan net, itu kadang-kadang bisa berisiko fault karena belum nyampe udah kita smash atau di smash oleh lawan. Nah kalau bisa sih bola itu datang sendiri ke kita, jadi kita ngatur-ngatur, kan tubuh ini juga ada kayak namanya biomekanik ya, jadi
ada posisi-posisi tertentu yang mungkin kalau volesnya nggak bagus itu bolanya biasanya baliknya udah kita bisa prediksi bakal balik ke lurus. Kalian kalau lihat pemain Denmark yang Bohe sama Christiansen tuh, Christiansen sering ngasih kayak bola lob pakai backhand silang ke belakang. Nah itu jarang ya ada pemain yang bisa melakukan hal itu, atau mungkin bisa tapi jarang melakukan hal itu. Nah dan itu sering banget dapetin poin sampai ini Omagil juga nengeri atau bilang kalau ini udah beberapa kali ya kok di lob di samping kok sama lawan kok gak ngeh gitu. Jadi kan udah beberapa kali itu harusnya lebih ngeh, lebih bisa baca, soalnya sering melakukan hal itu. Nah itu beda orang ya, beda juga cara mengembalikan bolanya ya. Kadang-kadang ada yang lurus, ada yang silang gitu. Ya yang penting asalkan ini ya, bola datang sendiri ke kita itu, tapi datangnya itu udah di lantai jadi sudah nyepak di depan mata tapi kita nggak bisa ambil. Nah itu mate namanya. Jadi lawan yang dapat poin soalnya kita mati. Ya memang bolanya datang sendiri ke kita tapi di depan kita nggak bisa ambil. Itu kurang siap ya, atau mungkin kita yang kecolongan. Ini di samping sama di belakangku itu yang nonton pada ngomentari aku. Katanya punya channel loh Pikidal kok mainnya kayak gitu. Izin. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang ya nggak sempurna apalagi kalau bolanya kena net. Ya reaksinya nggak secepat dulu. Kalian kalau main udah lama tambah tua ya jangan menyalahkan ini ya usia, tapi berusaha aja. Maksudnya ya kita amati apa kelemahan kita sekarang, terus berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Bagaimana caranya menjadi lebih baik? Kalau kita udah gak kuat lari ya mungkin mainnya harus memperkuat volley ya. Jadi walaupun mungkin langkahnya nggak nutut tapi masih bisa melakukan pengembalian yang lumayan jauh. Terus juga lebih ini sih, main lebih smart. Jadi yang biasanya kita ada bola yang di lob sama lawan terus kita nyemes-nyemes, tapi sekarang mainnya kadang nyemes, kadang drop shot. Khususnya kalau bola-bola tanggung ya. Bolanya tanggung jangan disemes, soalnya semesnya kita udah gak sekuat atau sekenceng dulu. Jadi lebih baik kita gaya gerakannya itu kayak smash tapi ternyata di drop shot atau ditaruh di net. Itu lebih ngirit tenaga dan lebih banyak menghasilkan poin daripada kita main keras. Gak mungkin bisa nututi anak-anak muda yang mainnya cepet dan keras, tapi kita bisa main kayak ngeblok terus mainin tipis-tipis kayak gitu. Dan buat yang masih muda-muda, kalau kalian sering main sama om-om ya mungkin bisa kalian pelajari strategi dan teknik-tekniknya supaya bisa tipis-tipis di net ya. Aku kemarin lihat ada grup lain main itu pemainnya masih muda tapi ya smash-nya bagus, terus drop shot-nya bagus, kenceng semua, backhand juga bagus. Cuman sayangnya kurang tipis sih menurutku kalau di atas net, kadang-kadang ngambang gitu. Dan itu kalau lawannya mungkin bisa deteksi ya. Terus gampang untuk di counter atau dibalik, mereka nyerang terus di drop atau di block gitu aja udah ngelob, terus mereka jadi yang ini yang diserang gitu. Tapi aku saranin kalau buat anak-anak yang masih muda ya jangan niru
footworknya om-om karena mereka pasti lambat. Nah, kadang aku sering nemuin pemain-pemain teman-temanku yang masih muda kok baru 2 kali main kok udah diajak main lagi capek atau yang lain aja. Aku pikir ini kenapa ya anak-anak sekarang, apa makanannya itu junk food atau kebanyakan Indomie ya. By the way, aku kemarin baru tahu kalau makan Indomie itu atlet-atlet itu gak boleh. Soalnya kalau makan, oh kok aku nyebut merek ya, kalau makan mie instan itu katanya bisa rawan cedera. Ya mungkin karena high sodium ya, kebanyakan garam. Aku sih memang juga penggemar makanan asin sih, khususnya kayak keripik-keripik, ciki-ciki gitu. Ya mungkin itu pengaruh sama ini ya, sama sakit ini sakit itu, cedera ini cedera itu, soalnya kebanyakan makan ciki-ciki. Tapi yang aku amati ya, anak-anak muda yang aku temui masih muda tapi kok mainnya kayak orang tua. Nah, itu yang mungkin eh, kalian kebanyakan main sama orang tua jadi terpengaruh, mainnya jadi lamban. Harusnya nggak boleh main jadi lamban. Ya, mungkin kalian kasihan main sama om-om terus nggak mau nyemes-nyemes. Tapi coba kasih lop-lop tinggi aja, nggak apa-apa. Mereka juga mau kok ngambil belakang terus ngambil depan, lari-lari itu mereka mau asal nggak terlalu cepet gitu. Kalau cepet mereka biasanya ngomel atau kamu dimarahin. Ya dimanapun situasinya dan lawan kalian tuh bagaimana, kalian coba cari sisi positifnya dan cari suatu pembelajaran gitu. Oh kayaknya aku bisa menang mudah sih lawan om-om ini, aku semes-semes aja mati udah, soalnya reaksinya lambat. Tapi bagaimana caranya ya, biar aku juga menikmati. Misalkan kita, wah aku tak latihan nempatin bola aja sih, coba di pojokan-pojokan lapangan, walaupun out gak apa-apa. Jadi rekennya itu kayak ngefur gitu, tapi kita juga latihan, maksudnya nempatin bola-bola yang tipis di pojokan, di garis-garis tepi gitu, biar lebih presisi pukulan kita. Nanti kalau kita main sama yang selevel atau sebaya seumuran, itu kita nanti bakal lebih bagus mainnya. Kadang aku nemuin anak muda mainnya itu masih ogah-ogahan gitu ya. eh, aku kemarin juga partneran sama yang umur 50-an, itu lawan kita muda-muda masih umur 30-an. Tapi ini ya, mereka itu menang agak lumayan jauh sih di awal-awal. Terus kita kan ngejar itu agak sulit ya ngejarnya. Dan di poin-poin akhir malah kita yang menang gitu. Jadi aku nggak ngerti ya kenapa kok anak-anak muda itu bisa kalah. Padahal dari awal tuh kita ngejar itu setengah mati gitu. Dari awal udah kalah poinnya, nggak pernah nututi, tapi di akhir-akhir malah mereka kalah. Mungkin karena dari awal itu kayak kesannya meremehkan ya, jadi kayak ngebor atau main slow, ikutan main slow. Padahal kalau tahu kalian tuh menang ini ya, secara stamina menang, itu harusnya dari awal udah mainnya cepet aja, atau dapetin banyak poin sebanyak-banyaknya, atau lebih seunggul-unggulnya. Jangan mau cuman unggul 5 poin, tapi kalau bisa ngarah ngambil 10 atau 15 poin di atas mereka. Jadi sewaktu ini ya, kalau kalian amati ya, pemain-pemain yang lebih senior itu biasanya memang kalah di awal-awal, tapi mereka itu belajar.
Jadi mereka itu mempelajari dulu lawannya itu kira-kira kelemahannya di mana. Oh, sering loh itu om-om tuh biasanya mainnya kayak gitu. Lalu ada poin-poin yang terakhir itu mereka dikeluarin semua itu ilmunya. Jadi oh ini ternyata anak ini nggak bisa diginiin, terus diputar-putar dari sini ke sini itu mati. Itu mereka sebenarnya udah nggak punya kayak pedoman. Oh harus gini kayak nggak ada coachnya. Tapi di otak mereka itu pengalamannya itu keluar semua gitu. Jadi dan itu keluarnya kalau dalam keadaan terdesak mau game ternyata dia kalah, mereka yang umum ini kalah, terus itu kayak pencerahan gitu. Mereka itu tiba-tiba nemu sesuatu yang bisa bikin mereka itu menang. Aneh kan? Mungkin kalau kalian pernah ya ngalamin main sama om-om, kalian ini nggak ngamati nggak atau setuju nggak kalau aku bilang kayak gitu? Soalnya aku sering mengamati kayak gitu. Jadi dan ada temanku juga bilang hal yang sama. Kalau lawan om-om itu di awal-awal kita itu menang, tapi om-om tuh kayaknya mempelajari strategi kita atau eh, apa pukulan-pukulan kita, kebiasaan kita itu mereka pelajari semua dan di poin-poin yang kritis atau poin-poin akhir mereka keluarin itu semua. Jadinya kita kalah. Nah, itu apa ya? Kalian setuju nggak dengan pendapat yang seperti itu atau pengalaman kalian bagaimana coba kalian kalau mau berbagi silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya biar ini saling berbagi aja sih buat yang nonton di sini. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.